Tapi Mami itu kan manjanya wajar, Pi. Ibu sama anak sama aja. Maaf, Aduh, Pak Ali. sampai lupa ada Pak Ali. Pak Ali. Gimana? Semua surat-surat sudah disiapkan? Iya, Pak. Ini silakan dibaca dulu ya, Pak. Ya, bagus. Serius banget ya mukanya. Ada apaan sih? Pagi, Pi. Nih. Om Ali. Pagi, Om. Arin, kamu semua pulang jam berapa? Papi, kok nanyanya gitu sih? Kayak nggak pernah muda aja. Ikut papi. Aku mau sarapan dulu. Aku mau sarapan dulu, Pi. Nanti sarapannya. Ayo. Nanti aja, Papi. Kamu mau ngomong sama kamu. Ngomong apaan sih? Kamu lihat mereka. Dulu saat papi muda, papi juga kerja seperti mereka. Tapi sekarang, kamu sudah menikmati hasil kerja keras papi saat muda. Kerja keras Mami juga. Mami juga. Nah, terus sekarang poinnya apa nih? Aku nggak ngerti nih, sumpah. Ya udah, kamu dengerin Papi. Jangan kamu bantah. Arinda, papi sama mami tuh sayang banget sama kamu. Tapi papi... Papi, gak usah drama gitu. Tuh dupuin aja. Jadi gini ya sayang ya. Mami yang akan melanjutkan pembicaraan. Biar Mami yang ngomong sama kamu. Ya? Mulai saat ini, Papi sama Mami itu mau tegas sama kamu. Karena mulai sekarang kamu tidak bisa berlaku seenaknya kayak kemarin-kemarin. Seenaknya gimana sih? Aku baik-baik aja kok. Tuh kan, kamu tuh kenapa sih Rin? Kamu nggak pernah sadar kan apa yang kamu lakukan? Nih, coba kamu lihat. Ini semua tagihan kartu kredit kamu. Semalam kayak apa kamu? Hah? Pergi pagi, pulang malam, shopping sana sini. Yang mikirin kamu tuh siapa? Yang bayarin semuanya tuh Papi. Papi, tuh, Mami tuh Papi, bantuin aku. Arinda, mulai sekarang tidak ada yang bisa belain kamu lagi. Papi sama Mami sudah kompak tegas sama kamu. Dan mulai sekarang, kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke, nih, tuh. Udah deh, kamu tuh gak usah bercanda. Aduh, Mami maunya gimana Udah sih? jelas banget, gak usah lebay deh. Pak Ali, tolong Pak Ali bicara langsung sama Arinda. Iya. Jadi begini Nona Arin. Bapak dan Ibu Kusman sudah bersepakat kalau Nona Arin sampai usia 23 tahun belum selesai kuliah dan wisuda, maka Nona Arin akan dicoret dari penerima warisan. Papi? Ini surat kesepakatan. Papi? Udah deh Arinda sayang, kamu tanda tangan aja ya. Papi sama Mami udah tanda tangan. Sekarang tinggal kamu deh. Mbak. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah mau milih saya jadi ketua BEM. Terima kasih. Aduh, coy! Coy. Ya elah, lu seret-seret aja lu mah. Elah kata gua. Aduh kali seret-seret. Kenapa lu? Lu gimana sih? Gua pagi-pagi suruh gendong-gendong ondel-ondel. Kan belum sarapan gua.
Udah, gue traktir lu makan deh, sarapan. Nah, gitu dong. Gue traktir aja langsung mau lu. Ayo, udah bro. Ayo, cepet, bawa. Bisa nggak? Ayo. Lihat lawan lu tuh, Son. Udah gitu, berani nyalonin diri buat ketua BM jurusan. By the way, Arina mana ya? Gue lagi butuh dia nih. Jangan lupa pilih saya ya. Oh iya sabar nih, Terima baru kasih. jalan ini baru mau jalan. Lo sengaja nabrak gue? Siapa yang sengaja? Lu yang jalan gak lihat-lihat kali. Oh, terus kalau lo ngeliat, kenapa nabrak? Hah? Ih, sering banget sih lo. Ini gimana? Dasar Rudi, kampus lo beginian. Ih, Kita udik. Woi, ini tolongin gue nih. Aman cuy. Tuh cewek judes nggak hilang-hilang ya sombongnya. Tapi lu suka kan? Cie. Apaan sih lu? Ah, lu pakai tutupin dari gua aja lu. Gak jadi buat Son, Nah, yuk pergi yuk. Rin, gimana? aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin party, kita undang semua mahasiswa, jadi aku bisa kampanye di sana. Ah, iya ya, itu bagus tuh. Tapi kamu mau kan bantu biayain partinya? Ada yang mau aku ngomongin sama kamu? Masa aku kamu dibatasin? Terus kartu kredit kamu disita sampai kamu lulus. Iya, Son. Aku juga kaget. Kan gak ada apa-apa. Terus langsung ultimatum kayak gitu. Waduh, si Arinda nggak bisa gue andelin lagi nih. Gawat, bisa gagal jadi ketua BEM nih gue. Son! Son! Kok kamu malah bengong sih? Nyebelin banget. Rin. Emang itu keputusannya udah final ya? Udah. Aku dipaksa tanda tangan tadi pagi. Ya, jadi artinya kamu nggak bisa bantuin biaya promosi aku buat jadi ketua BEM. Sorry. Sayang, gimana kalau kita kabur aja? Jangan. Ntar aku dikira mau nyulik kamu lagi. Terus gimana dong? Aku harus pujuk Arinda supaya nurut sama orang tuanya. Kalau enggak, hilang semua uangnya. Son! Eh. Kok kamu bengong terus sih? Gini Rin, kamu dengerin aku ya. Menurut aku orang tua kamu tuh ada benernya. Gimana kalau kamu nurutin dulu apa kemauan orang tua kamu? Hah? Mami kok tega banget sih sama Arin? Masa dikasih uang cuma pas-pasan doang? Kan Arin banyak keperluannya. Udah deh Arin, kamu dengar baik-baik ya. Mami tidak akan pernah merubah keputusannya Mami sebelum kamu itu betul-betul berubah. Tapi Arin janji Mami, suatu saat nanti Arin bakal berubah kok. Arin janji. What? Hah? Mami tuh nggak perlu janji, tapi Mami perlu bukti dari kamu. Yaudah, sekarang kamu lihat kan Mami lagi sibuk kerja. Sekarang, go. Go. Mami nyebelin banget. Lu mau tahu nggak gue kenapa kayak gitu? Emang kenapa coy? Lu kenapa? Gue empat banget sama Sony. Apalagi tuh si Arinda tuh. Udah so eksklusif, sombong. Pokoknya mentang-mentang tajir kayak gitu banget sih dia. Lo ngomong apa? Lah, gue nggak ngomongin lu. Gue pikir gue gak denger barusan, hah? Swear, gue nggak ngomongin lu. Gue denger ngatain soal gue dan Arin. Ya ampun, gak percaya banget sih. Belain apa? Tadi gue udah kasih tahu. Udah gue apa? Kagak, Soal gue tajir. ngomong apa-apaan. Eksklusif! Udah, Son.
Nggak level kita berantem sama mereka. Emang. Orang Betawi kayak mereka emang udik. Son. Tapi jangan lupa, lu juga tinggal di kampung Betawi kan? Lu jangan sosok ngatur gue deh. Lo denger ya? Gue bakal buktiin kalau gue bakal menang di pemilihan ketua BEM nanti. Lihat aja ntar. Ini Wah, kagak bisa didiemin ini. Wah, harus kasih pelajaran ini. Udah. Coy, gua sikat, gua kibang nih, biarin aja. Udah sekarang lebih baik kita konsentrasi untuk pemilihan BEM. Oh, oke, sip. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Program saya bukan program yang hanya sekedar diajar, tapi saya juga akan mensejahterakan semua kehidupan mahasiswa di sini. Ya. Dalam perencanaan suatu program, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, demikian program saya. Terima kasih. Satu. Untuk surat yang terakhir. Nomor 1. Dan yang menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa ilmu sosial dan politik saat ini, dia adalah Imam Maulana. Kalau kamu komitmen bantu pendanaan, aku pasti menang. Aku nggak bakalan kalah. Son, udah. Kami tuh kalah juga nggak kalah telak. Selisihnya dikit aja. Han, justru karena selisih suara dikit, gue jadi kesel. Harusnya tuh gue bisa menang. Udahlah, ayo. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Sony kemana? Hati tertatih menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Rin, sorry ya. Gara-gara pemilihan ini, lu jadi berantem sama Sony. Ngomong apa sih, Mas? Rin, gue cuma bilang kalau gue bukan yang menang. Gue cuma beruntung dapat kepercayaan untuk jadi ketua dan gue mau ajak Sony untuk ikut di kepengurusan. Program dia bagus buat program. Udah ya, lo nggak usah sok rendahin diri lo. Gara-gara lo, hidup gue jadi hancur. Ya, tuh cewek ngambek baik. Ngapa itu cewek? Baperan banget sama lu? PMS kali. Gue juga bingung. Gara-gara gue hidupnya jadi kacau. Lu ngapain? Nah yaudah. Biarin aja, agak usah dipikirin. Mendingan kita ngerayain nih kemenangan lu. Ya gak? Ya kan? Tapi lu tahu aja benih-benih. Tak pernah kau temukan
di-reject sih sama Sony? Siapa, Son? Nenek gue. Kok lo matiin? Paling obat rematiknya habis. Ntar aja lah gue telepon lagi. Ayo jalan. Apa dia masih marah ya sama gue? Karena nggak bisa bantuin buat dananya. Ih, ini semua gara-gara mami sama papi. Ih. Nyonya, ya Bi, makasih ya. Nyonya, kalau Non Arinda mogok makan tuh gimana? Ya udah, nanti dia lapar juga minta makan sendiri. Kalau udah nggak makan terus sakit gimana, Mam? Kan Papi ya, kita tuh nggak boleh kalah sama anak, Pi. Kalau dia lapar ya dia makan sendiri. Kalau sakit ya udah resiko dia. Pagi Arga. Kebetulan ini apa? Oh ya makasih ya. Kamu udah tahu belum ultimatum tante buat Arinda? Oh iya, udah. Iya udah sekarang cus kamu naik ke atas ya. Arinda itu ceritanya lagi mau makan. Sekarang kamu roy aja ya. Siap. Siap, Tante. Ya udah. Ya udah yuk, Bi, nanti kita telat. Yuk. Ayo. Bi, aku udah bilang nggak mau sarapan. Ini gue, woi. Arga. Seneng banget gue lo kesini. Tapi gue lagi bete tahu banyak masalah. Tahu kalau enggak, lu nggak bakal teriak-teriak. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di bawah aja yuk. Kamar gue lagi berantakan. Emang kapan ya kamar lu rapi? Ih, nyebelin banget sih lo. Nyebelin apa ngangenin? Au yuk. Lo pasti udah tahu kan soal barisan gue yang ditahan itu. Rasain lu sih nggak dewasa. Nih, diem dulu. Ini makanya gue mau cerita sama lo. Nggak perlu, nyokap udah cerita. Makanya gue kesini buat lihat lu. Baru kali ini kan lu kelabakan. Hah? Makanya, kalau hidup itu jangan main mulu. Ya, ini waktunya buat serius dan fokus. Ya, amplop apaan? Ini foto esai, tugas kuliah. Oh, bagus banget nih. Ini tentang apa nih esainya? Ini esai tentang keluarga Betawi, ya, yang setia terhadap kesenian Betawi. Dan dia punya sanggar di rumahnya. Oh, kebetulan skripsi gue juga tentang kebudayaan Betawi. Gimana kalau lo anterin gue ke rumah orang ini? Ya? Boleh. Kapan lo mau ke sana? Sekarang? Sekarang? Ya, gue ada janji sama cewek gue. Ya elah, dipending bisa kali, ya? Tapi kan gue kangen sama dia. Gue mau nunjukin ini ke dia. Oh, tadi lo bilang gue mesti serius. Sekarang gue serius, lo yang nggak dukung. Udah, pokoknya lo anterin gue mau wawancara mereka. Oke? Gue mandi dulu. Tapi Rin... Udah, saudara itu lebih penting daripada pacar. Gak ada kan istilah bekas saudara, bekas pacar ada. Tunggu ya. Sepupu gue ini emang gak ada duanya. Mimpi apa sih semalam? Baru nyampe Jakarta udah dibajak kayak begini. Udah lo tenang aja, kalau lo bisa bantuin gue untuk selesai skripsi sebelum ulang tahun gue, lo minta apapun, gue kasih. Kamera. Oke. Itu mah gak ada apa-apanya dibandingkan warisan bokap gue. Tapi belum tentu mereka mau jadi narasumber. Kenapa gak mau? Waktu itu sama lo mau. Ya udah lo bujuk aja temennya, ya. Nih ya, denger ya. Gue itu mau menjadikan kebudayaan Betawi sebagai objek skripsi gue. Masa mereka gak mau sih ngedukung gue? Masalahnya begini, Rin. Bukan kali ini aja ada orang yang mau ngangkat keberadaan kesenian Betawi. Setelah mereka tercapai tujuannya, mereka ngilang gitu aja. Kamu tahu sendiri kan, kalau kesenian Betawi itu perlu banget dukungan. Karena pemainnya sudah sedikit. Mereka cuma capek aja jadi objek. Ya udah lo usaha dulu aja. Tapi ingat ya, jangan sampai mereka tahu kalau gue ngelakuin ini semua demi warisan gue. Oke? Lo bilang aja gue mau ngelakuin ini semua emang karena gue tertarik, ya? Oke? Oke, gue bantu lo, tapi lo janji sama gue kalau lo bakal bantu mereka. Nggak janji sih, tapi yaudah lah ya, kita sana dulu ya. Nih, bawa mobilnya. Yuk. Gak bisa. Gak lo mau nyanyi aja kopi mana kopi gue udah. Sah, apa sih kopinya buat kemarin tenggorokan gue udah kering. Jadi lu mah banget aki-aki ya. Nih, emang saya tukang sulap apa? Minta kopi
kayaknya. Lah digodok dulu airnya. Lah emang mau pakai air dingin, bolos bisa situ. Iya, gue bercanda. Ya Allah, pagi-pagi 2000 kayak anak kecil behnya. Lo mana panas banget lagi. Ledes bibir gue dah. Ya namanya kopi mah panas, Bang. Kalau dingin mah es tuh tenggak. Nih, airnya digodok, ya kan? Kalau kagak digodok tuh sakit perutnya. Makanya kalau minum kopi ditiup biar lu diuyup. Masih bagus tuh bibir kejebleh. Iya, Cinta. Nah, Tahu kan cinta-cinta dari mana? Aki-aki lupa amnesia kali. Bininya namanya Isa, bukannya cinta. Tuh bapak lu tuh pelaguan. Ngapa tuh mata lu kicau? Udahnya, nya juga ngomong kencang mulu ah. Itu namanya sayang, Ben. Radio somplak. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya. Mam, gini Mam. Kenapa? Babe dari kemarin mikir aja pengen ngomong sama lu, sekarang aja Babe ngomong ya. Ini penting. Babe pengen banget lu benar-benar pengaruh kuliah lu. Ya, Babe pengen buktiin sama orang-orang semuanya. Biar kita dari kalangan orang Betawi yang kagak punya harta kelebihan. Tapi bisa lu sekolah tinggi. Tapi satu, yang Babe mau. Biar lu udah kelar kuliahnya, jangan lupa sama budaya Betawi. Iya, Be. Kan ayah juga bantuin di sanggar. Ya masalah itu Babe juga tahu. Coba lu ingat ya. Waktu sanggar lagi jaya-jayanya. Subhanallah. 1 bulan liburnya timbang 2 hari. Sekarang udah bener-bener ngejoprak setahun dapat jobnya cuma 2 kali. Coba yang bagaimana kalau begini? Pusing Babe. Makanya lu kudu majuin lagi. Ayah juga sebenarnya kepikiran nih, Be. Tapi maaf banget, Be. Kalau menurut ayah, udahlah, Be. Daripada Babe pusing, ntar sakit. Kita tutup aja, Be. Lagian kan kalau buat kehidupan sehari-hari kita bisa jualan. Enak aja tutup biji mata lu soek barangan aja. Ini peninggalan nenek moyang kagak boleh kualat ntar. Babe ngomong beneran main jual-jual aja. Maaf, Be. Siapa itu udah ada janji sama orang? Enggak. Bener. Coba ya samperin deh. Ayo lu samperin aja Babe mau rebahan dah. Babe pengen godain nyak lo. Ayang! Weh, kirain siapa? Tumben. Baru balik, Mam. Ngantar nyokap, check up. Lo? Kalian kayak anak kecil ya. Berantem terus. Gimana, Rin? Jadi nulis soal kesenian Betawi? Duh, gimana ya? Narusin males. Batalin, gue mesti cari objek lain. Kalau skripsi gue nggak kelar, yang ada warisan gue melayang. Intinya gini, Mam. Sepupu gue, si Arin, dia mau nulis skripsi. Judulnya tentang sejarah kesenian Betawi. Ya gue sih senang-senang aja kalau masih ada yang merhatiin budaya Betawi. Tapi sepupu lu itu kan manja, ntar ngeribetin lagi. Barusan lo ngomong apa? Manja? Emang gue pernah ngelakuin apa sama lo, ha? Ini cuma mau ngomong penelitian dan nulis. Lu diwakilin sama Arga. Lu punya mulut nggak? Sumpah lo rese banget ya. Udah gue cabut. Skripsi lu gimana? Yaudah. Ntar gue izin sama Babe. Biar gimana juga kan Babe yang mutusin. Sangkarnya boleh nggak dipakai buat objek skripsi? Ngapain lu ketawa-tawa? Aneh lu. Jadi pulang nggak? Jadi dong, yuk.
Assalamualaikum. Waduh, tahun mantu dateng. Ayo. Ini apaan ini? Makanan. Luar biasa. Pasti masakan lu sendiri dah. Pas bener nih. Babe. Nur kan cuma bisa ngangetin air doang. Nah, air pakai diangetin. Ya udah bukan Tenang apa aja. Tenang aja, Bang. Ntar Nya ajarin masak. Soalnya si Imam mah tahu rasa. Ntar kalau lu kagak bisa masak lah, kalau kawin sama dia di komplek mulu. Kompleknya? Nah iya, kayak buah-buahnya marah-marah mulu. Itu mah komplennya, komplen. Komplain. Emang udah ganti, Bang? Emang lu kesal sekolah belakangnya. Bek ya. Salam. Lu datang lu. Ya, Babe. Lah, lu Kenalin. nongol lagi. Ini harga. Ya. Neng. Oke, pakai berebut. Nur, ini kenalin harga. Harga. Suka motor. Ini sepupunya Arinda. Lu udah lama kagak kemari-mari, emang kemana aja sibuk apa? Ini, Be. Nganter Mami, check up. Emang nyak lu sakit apa? Ya sakit, namanya juga check up. Kan gua nanya, ya udah kalau sakit mah kagak apa-apa. Pokoknya ntar kalau lu pulang salam aja dari gua, semoga cepet sembuh ya. Makasih, Be. Ya. Jadi gini, Be. Sepupunya Arga, Arinda, itu mau buat skripsi tentang kesenian Betawi, Be. Nah, kalau Babe izinin, Arinda mau datang ke Sanggar, Be. Buat cari bahan untuk penelitian sama nulis. Wah, bisa repot nih urusannya kalau tuh perempuan deket sama Bang Imam. Tapi Ayah udah bilang, Be. Kalau di Sanggar kan sekarang lagi jarang kegiatan. Mau apa yang diteliti? Kagak bisa ngomong begitu, kagak boleh. Biar kagak ada kegiatan, Sanggar bisa aja diteliti. Bagaimana sih? Neng. Ada aja ntar mah beritanya. Iya, Neng. Beneran meneliti. Beneran deh, beneran kok. Bagus itu bagus itu ceritanya Betawi diangkat. Iya Bang ya. Gini, boleh ya. Cuma rumah kan cukup jauh. Daripada bolak-balik gudak-gidik ke rumah kemari ke rumah capek, jangan. Ya. Mendingan tinggal aja di sini. Anggap aja rumah sendiri, anggap keluarga sendiri. Ntar kalau mau bobo, gampang. Tidur di kamar Imam. Be? Gimana sih? Maksudnya si Imam tidur di luar, nah Neng di dalam. Maksudnya begitu ya, Be ya? Iya begini maksudnya, mas saya sekamar kagak boleh, bukan boleh. Kecuali ini boleh. Ini boleh sekamar. Boleh. Bapak aja udah bosan sekamar sama dia. Nah, kita bercanda. Boleh. Be. Bentar, Be. Apa sih? Ngomong aja di sini. Bentar ya. Biasa aja memang begitu kalau ngomong. Duduk. Daripada diri baik. Nuri duduk. Iya. Ayo. Nuri banyak bawa makanan lagi dah. Be, sebentar. Kenapa sih Babe lu tarik-tarik begini mau ngomong apa? Babe serius, Be. Mau kasih kesempatan Arinda untuk meneliti kesenian Betawi di tempat kita, Be. Masya Allah, pakai nanya lagi. Emang lu kagak denger tadi? Babe kan setuju. Iya, emang apa? Be, kalau Ayah nggak yakin, Be. Ingat nggak? Setiap orang yang datang mau riset, mau penelitian tentang kesenian Betawi di tempat kita, udah kelar terus langsung hilang. Kita cuma dimanfaatin doang, Be. Udah. Jangan suudon begitu. Kagak baik. Ingat ilmu gayung. Gayung nyeduk air. Emang gayung pernah nanya air, lu mau kemana? Lu balik apa kagak? Kagak boleh begitu. Gak ada hubungannya, Be. Gayung. Nenek gayung. Astagfirullahaladzim. Ada hubungannya. Aduh, Babe nanti kedengerannya. Lu bikin gondok aja. Pokoknya hidup jangan pamrih. Masih apa minta balikannya apa? Udah lah. Yang Babe kalau begini. Ya, pokoknya besok-besok kalau lu mau kemari aja ya, Neng. Iya, jangan pakai malu-malu ya Bang ya. Iya, anggap aja rumah sendiri. Kalau ada lemari, dua ada lemari. Pindah itu mau Bang. Gua pengen lu jadi orang dalam bukan jadi orang luar ya. Iya, Be. Makasih. Ya, sama-sama. Mam, gue cabut dulu ya. Oke, Man. Thanks. Thank you. Gue titip si Arin ya.
Tenang aja, bro. Iya. Iya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya. Nya, Babe. Ya. Ayo pulang dulu ya. Ah, iya dah. Pulang juga. Iya. Iya dah. Hati-hati ya. Aduh. Nur. Nur kenapa tuh ya? Beh, lu kejar dong. Gak kenal ngejik gua. Kok lu gak sakit kayak tadi sih? Ya anak-anak bener-bener kagak ada. Nur, kamu kenapa sih Nur? Nggak apa-apa. Nur juga ikut seneng. Ada cewek cakep yang memondok di rumah abang. Wah, kamu cemburu ya? Iya, abang siapa juga yang cemburu? Ya udah, abang nggak usah nganterin Nur. Nur, stop. Kamu mau pulang kan? Rumah kamu kan ke sana. Kenapa lu? Bukannya seneng malah. Gue nggak bisa bayangin ya, kalau gue harus nginep di rumah cowok udik kayak gitu. Lu tuh harus bersyukur. Satu masalah udah selesai. Dan Babe yang ngizinin lo buat meneliti kebudayaan Betawi di rumahnya. Manfaatin tuh, baik-baik. Jangan manja. Arga, kok lu malah nggak dukung gue sih? Nggak dukung gimana? Nganterin lu udah. Bujuk si Imam udah. Kalau nggak dukung mah, mendingan pacaran aja tadi. Oke. Gue bakal buktiin sama papi kalau gue bukan cewek yang manja. Nah gitu dong, baru sepupuku yang baik. Nih, mulai besok aku ada penelitian ya buat skripsi aku. Ya bagus dong. Rencana di mana, Rin? Di kampung Betawi. Dan aku juga bakal nginep di sana. Ih, keren banget sih kamu. Aku nginepnya cukup lama loh, Mah. Nggak pulang-pulang gitu. Ah, ya udah, mau diapain? Mami, Papi, kok nggak ada yang khawatir sih sama aku? Arinda, Papi sama Mami itu bukan nggak khawatir. Kamu kan nggak pulang karena bukannya kamu tuh main dugem sama teman-teman kamu, tapi buat kebutuhan skripsi kamu kan? Iya sih. Tahu ah, main sama kamu bikin aku bete terus. Arinda? Yes! Berhasil. Mami kalau Papi perhatiin makin tambah usia makin cantik deh. Papi juga. Makasih ya. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya. Saban hari lu berantem mulu sama si Arin. Lah sekarang dia mau nginep di rumah lu. Wah, kayak jodoh lu. Rese lu. Gue gak mungkin ngelupain kesombongan si Arin tuh. Dia gak inget apa ya? Dia pernah se-SC sama gue sebelum dia pindah ke Bali. Nah, gue paling inget nih, lu sering banget diajakin sama dia. Gue kan yang diajakin. Tapi tetap aja dia gak inget gue ya. Gimana mau inget sama lu? Dulu pan pala lu botak tuh, gara-gara banyak bisulnya. Oh iya, mungkin gara-gara itu kali. Oh iya, tapi ada benernya juga ya. Kalau lu jadian sama si Arin, nah gua kan bisa PDKT sama si Nuri. Bagus, cerdas lu. Wah, hati-hati lu punya mulut. Ogah gua kalau sampai berjodoh sama cewek nyebelin kayak dia. Lah terus ngapa? Dendam lu sama dia? Enggak mau aja. Dia tuh kan egois, sombong lagi.
Iya, roman-romannya ada yang beneran suka nih. Ih, hai. Apaan sih lu? Aku aja lu, ah suka lu kayak ini. Woi, tinggalin aja gua. Sayang, kamu dari mana aja sih? Aku teleponin gak diangkat-angkat. Aku udah lama tahu nunggu di sini. Iya nih sayang, maaf ya. Aku ada kerjaan. Lagian, kok tumben kamu ajak ketemuan malam-malam? Kangen. Kangen? Tapi bukan karena itu. Jadi mulai besok aku bakal fokus sama skripsi aku. What? Skripsi? Iya. Aku nggak salah denger. Enggak, soalnya alasan mami papi aku nahan uang jajan aku tuh karena aku nggak fokus sama kuliah aku. Tapi mereka janji kok setelah skripsi aku udah selesai, semuanya akan balik kayak dulu. Oh iya? Iya. Emang skripsi kamu tuh tentang apa? Tentang kebudayaan Betawi. Dan aku juga diminta tolong sama Imam. Itu loh, ketua baru. Tunggu. Si Betawi Udik itu? Iya. Sayang, kan kamu tahu aku tuh nggak suka banget sama dia. Iya, aku tahu. Udah kamu tenang dulu. Aku kan cuma manfaatin dia doang. Oh, kamu kan yang butuh dana? Udah, kamu percaya aja sama aku. Iya deh. Yuk. Jian, ngapain telepon kamu? Nggak tahu nih, tumben banget. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirin, sayang. Aku tuh tadi cuma nganterin Jihan nyari buku. Dan sebagai tanda terima kasih aku karena dia udah bantuin aku pas pembelian kemarin, ya aku nganterin dia pulang. Nggak bohong. Iya, swear. Iya, aku percaya. Gitu dong. Farida belum juga datang, apa kita udah mau jalan? Gak tahu be, baru hari pertama penelitian udah telat. Udah lah kalau 5 menit gak ada, tinggal aja be. Ah, sabar tadi gua datang. Tunggu ya, bentar lagi. Ya. Gini kan nyusahin orang. Kagak. Be, no, mobil lo. Tuh kan. Ya iya, gua kata juga apa, sabar, datang dia. Ah, ngaco aja. Datang nih. Tuh kan, nomor panjang namanya baru diomongin dia udah ngoyor kemarin tuh. Maaf ya, telat deh. Kagak apa-apa. Disiplin dong soal waktu. Ya maaf. Ini lagi mau kemana lagi? Mau mudik lo? Ini baju. Anak orang lu marah-marah, kita udah nyampe mari, biarin aja. Kagak apa-apa nih, kagak apa-apa ya. Maaf ya, Be. Lu bawa inian, foto. Bawa, Be. Cakep. Ya udah kalau gitu mah, ikut ya. Kemana? Ya pokoknya ntar juga tahu. Ya udah, ayo naikin, naikin. Ayo jalan. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Neng Nuri, tumben amat. Iya, Neng. Gue dicuekin. Mau ikut lo? Iya dong, Be. Iya, boleh. Sama, ayo. Yuk, sini mobilnya. Naik. Neng, maaf ya, maaf nih. Neng di belakang aja ya. Iya. Biar lebih berasa. Iya, biar lebih berasa. Enak, angin sepoi-sepoi. Yuk. Mari. Yuk. Buru. Udah buruan. Aku bisa masuk angin tau nggak? Ah, lu udah naik ah. Manja banget, Pak, tolong, Pak. Ya, aku bisa masuk angin. Aduh, sakit. Yuk. Udah. Ya. Ini gue gimana coba nih? Aduh, bilang gue. Tuh, enak kan? Spoi-spoi anginnya. Bisa nyanyi juga. Aduh, sebel. Mimpi apa sih gue? Seumur-umur naik mobil, baru kali ini gue naik mobil bak terbuka, barengan ondel-ondel kayak begini. Kalau bukan karena skripsi gue, udah gue tinggalin nih semua. Rin, gimana? Enak kan duduk belakang? Makanya jangan manja lu. Enak nih bisa ngerasain nih udara angin sepoi-sepoi tanpa AC. Diem. Jadi malu kan? Bisik dong nggak? Ya elah, galak banget lu. Ah.
Si Imo ganteng juga ya, pakai pakaian adat Betawi kayak gitu. Apaan sih gue? Kok norak banget? Dari tadi emang aja yang lu rekam. Hah? Lu suka ya sama dia? Lu denger ya, cowok yang lebih ganteng pada Imu tuh banyak banget di kampus gue. Dia kagak bakalan mau suka sama dia. Nur, kenapa sih muka empet gitu ditekuk? Kayak kanebo kering aja. Bang, Nur lagi nggak mau diganggu. Elah. Nur. Nur cemburu kan? Cie. Udah deh, so tau. Tahu. Ya elah, daripada cemburu-cemburu kayak gitu. Nih, ngeliat atraksi abang nih. Jangan Ya kan? gila deh, Bang. Nur. Sejak kecil, Nur. Dari Orok ya. Kita udah temenan bertiga, Nur. Dari Orok. Lah gue yang paling beda. Abang tuh paling romantis. Melankolis. Iya, tapi lahir di balik tralis. Guguk dong. Apaan sih gila ya? Nur. Apapun yang terjadi, bahu abang siap untuk kamu bersandar. Iya, Bang. Itu pundak apa batu, bisa disadarin kapan aja. Cie, bisa bercanda juga nih. Gombal. Sekarang udah seneng kan? Iya. Yaudah yuk, kita pulang aja yuk. Abang boncengin. Ya udah. Cing, Gimana bonceng sih? depan. Di depan. Iyalah, biar romantis. Hati-hati ya, Bang. Yuh. Aduh. Makasih ya, Bang. Berat juga Nur ya. Banyakan dosa kali. Ngajar. Tapi nggak apa-apa, Nur cantik kok. Nur pamit pulang dulu ya, Be. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Nur, aku anterin. Tapi naik sepeda ya? Naik sepeda, orang rumah deket biasanya juga jalan. Tapi Nur lagi capek. Ya Allah, alemon amat sih Nur. Kalau mau naik sepeda, nih bareng Rahman aja. Kebetulan dia mau pergi nih. Ya, Man? Iyalah, tahu aja lu cerdas lu mah. Yaudah, Assalamualaikum, Be. Salam. Yuk. Makasih. Be, kayaknya saya juga pamit dulu ya. Kopersnya di mana ya, Be? Siapa yang mau pulang? Elah, lu pakai balik lagi. Udah bener lu nginep di mari, mau kemana? Deh, mau kemana sih, Neng? Mau pulang. Gimana ya? Terserah dianya. Kita bisa tahu dia serius apa nggak jadi sarjana. Jangan sembarang ngomong dong. Dengar ya, gue itu serius. Emang lo? Nulis skripsi aja belum beres. Skripsi gue udah beres ya, gue tinggal nunggu jadwal ujian. Udah. Udah, jangan pernah ribut baik sih ya. Gila berisik banget lu laki. Kagak ngalah perempuan bagaimana sih? Udah masuk aja nyok, ke dalam nyok. Nah, Ya, Be. Anaknya siapa yang dibilang siapa? Lu biar marah, Babe liatin mata lu demen sama dia. Ya, sana. Wah, Babe. Ayo, cepat. Ondel-ondel bukan dari zaman sekarang. Dari zaman VOC juga udah ada catatan tentang boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel. Masa? Lebay lah. Lu tuh ya, udah nanya nyepelein. Lu kerjain aja sendiri. Iya, sorry. Yaudah nih, gue diem nih. Lanjutin. Setahu gue itu, dulu ondel-ondel itu dijadikan untuk penolak bala. Tapi sebenarnya di daerah lain juga ada boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel. Misalkan daerah Jawa Tengah, itu yang namanya seni jatilan. Ada boneka raksasa yang menyerupai ondel-ondel namanya Genderuwo Gede.
Nggak nyangka gue, ternyata nih cowok pinter juga. Cengenges. Kenapa lu? Nggak ada. Kenapa? Nah, sorry ya kalau kamarnya kecil, terus sederhana kayak begini. Gue nggak nyangka. Oh, rapi juga ya? Jangan sedih. Banyak hal lain yang nantinya bikin lu terkejut tentang diri. Ya terhitung ya, coba kalian tulis. Sapok itu ditambah dengan 9. Coba tulis. Ternyata Imam cerdas juga ya. Mau berbagi ilmu sama anak-anak. Lu lihat kagak perubahan sama anak lu? Apaan yang berubah sih, Bang? Apaan bagaimana tuh? Semenjak si Arindia alias si Montok ada di mari, anak lu bergairah banget ngajarin anak orang. Kalau ngomong, kira-kira lah. Kalau ngeliat cewek cakep yang montok, langsung aja tuh mata melotot. Ingat, Bang, ingat umur. Iya, udah tuh pelan-pelan ngomong kedengeran, ntar kita ngintip di mari. Maksudku bukan begitu, kalau tuh anak berjodoh kan asik juga. Cuma kan anak kita udah dijodohin sama si Nuri. Bah, jangan, Bang. Yang ada pada berantem ntar. Yang mencakar-cakaran. Tapi bagaimana, Bang? Kalau dua-duanya itu pada demen. Ya kagak apa-apa, palingan juga ada perang dunia keempat menjawab jambakan. Perang dunia ketiga aja belum ada. Lah ini lagi udah perang keempat. Ada emang? Lu makan jengkol apa tadi ya? Nggak enak banget baunya. Lihat, emang montok banget. Ya ilah, Allah. Arinda. Ya ilah, aki-aki Jumanta tuh lelepin juga nih. Kesenian Betawi juga mengenal jenis-jenis topeng tradisional, termasuk ini. Ini juga bisa disebut topeng Betawi. Oh iya. Gue gak nyangka, ternyata kalau dulu itu serius banget ya melestarikan kebudayaan Betawi. Ya gitu deh. Gue pengen kebudayaan Betawi itu nggak punah dan anak-anak muda zaman sekarang ikut mempelajarinya.
Nur, kamu salah sangka, Nur. Aku tuh udah tahu. Aku udah lihat sendiri, abang tuh udah berubah. Semua gara-gara Rahman. Rahman ngagetin Arin, Nur. Tapi abang seneng kan dipeluk-peluk sama cewek tajir kayak gitu? Gak kayak aku. Cuman cewek kampungan kayak gini. Nur, kok kamu ngomong kayak begitu sih? Kamu cewek pintar, kamu cewek baik. Buktinya aku nggak bisa kan bikin kamu seneng dengan perjodohan kita ini. Kamu tuh nggak cinta sama aku. Menggapai cinta dan ku Bukannya begitu, Nur. Udah. mengarungi hamba. Lihatlah Nuri dan Imam udah dijodohin. isi hatiku, dengarlah suara cintaku yang mungkin tak pernah kau. Bukan urusan gue soal pertengkaran mereka. Gue kan nggak salah. Tapi kenapa perasaan gue nggak enak ya? Begitu tahu kalau Imam udah dijodohin sama Nuri. Astaga, nggak banget. Masa iya sih gue cemburu? Gue seneng gitu sama Imam. Wah, nggak beres nih. Gue udah mulai nggak beres kayaknya. Gue harus pulang dulu ke rumah buat tenangin diri. Man, pokoknya lu harus jelasin ke Nuri ya soal pelukan tadi itu apa. Astagfirullahaladzim. Oh, gue baru ngerti. Berarti lu megang-megang anak orang padahal bukan muhrimnya ya? Kagak boleh, itu bukan muhrim. Lu sembarang aja lu bilang bebas aja. Apaan sih? Dengerin dulu. Nah, si Roman mau jelasin. Lu kalangan, kagak bisa diatur banget sih lu jadi orang. Iya, maaf nih. Cing, Nya. Nih ya. Nih tadi si Arinda saya kagetin pakai ondel-ondel. Nah, terus kaget meluk si Imam. Habis itu si Nuri lewat. Udah cemburu lah dia. Lu sih bercandanya kebangetan. Ah, Kagak lucu tau gak bercanda lu kayak bocah. Iya, Nya, Apa-apaan itu? bener. Nih daripada berantem tau gak anak kamu bapaknya. Tahu bocah udah tua juga lu, dasar keling dari kecil dulu demen aja godain orang mulu. Tahu. Pantas gua kagak lu bercanda begitu. kalau ngomong Laki diatur gua sama dong. anak gua jadi pada berantem aja. Iya, nanti ayo minta maaf sama si Nuri. Neng, Ya, Babe. Makasih ya udah bolehin saya nginep di rumahnya. Dan udah bantuin saya nyelesain skripsi. Ya agak ngapa-ngapa itu mah udah biasa. iya biasa, tapi ntar dulu ini kan masalahnya bikin apa tadi? Bikin skripsinya kan belum Iya, kelar. belum banyak itu bahan-bahannya. Iya sih, Be. Cuman nggak apa-apa kok. Saya udah ngerepotin kalian semua di sini. Ilah kata siapa repot sih Neng, kagak ada yang direpotin. Kita mah biasa aja. Iya. Ini serius? Terus skripsi lu gimana? Udah, lo nggak usah mikirin. Gue kan masih bisa bolak-balik ke sini kan. Boy bisa banget, boleh nih lu. Boleh banget nih. Kagak ngapa-ngapa. Mau mundar mandi, mau balik lagi, mau udah kagak ngapa-ngapa. Cuma anggap aja rumah sendiri. Iya. Kalau gitu saya balik dulu ya, Be. Nya, makasih ya sekali lagi. Iya, tapi jangan lupa balik lagi ya sini ya. Iya. Balik ya. Makasih, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Lihatlah isi hatiku, dengarlah suara cintaku yang berhenti. Tak pernah kau temukan lagi. Dia cuma semalam nginep di rumah gue. Tapi baru aja pulang, gue udah ngerasa kehilangan. Maafkan
lagi. Jangan-jangan bener si Rahman. Gue beneran suka sama si Arin. Non Arinda? Tuan, Nyonya, Non Arinda pulang. Non Arinda pulang, Tuan. Arinda. Mami kangen banget sama kamu. Aku sama Mami kangen sama kamu. Gimana? Juga. Hasil penelitiannya? Hah? Bagus, Pi. Aku juga udah dapat bahan kok buat bikin skripsinya. Ini serius? Ya Allah Arinda, Mami tuh bangga banget sama kamu. Akhirnya sebentar lagi kamu bisa menyelesaikan kuliah kamu. Waduh, keren dong Non. Berarti sebentar lagi Non Arinda jadi durjana. Ya, ih Bibi, sarjana. Iya, habis kalau Bibi nanya ntar dibilang kepo. Tuh kan, siapa yang disinggung? Yaudah, pasti kamu capek. Bi, bawain kopernya, Bi. Iya. Lihat dulu ya, Nak. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekadar. Maaf Tuan Nyonya, kata Non Arinda makan malamnya disuruh duluan. Non Arinda masih sibuk nulis skripsinya. Bi, maksudnya skripsi. Iya itu, iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Bibi juga makan malam ya, jangan lupa ya. Iya Nyonya. Ya udah, makasih ya, Bi. Kamu merasa ada sesuatu yang ganjil nggak sih? Maksudnya? Ya, Arinda, kayaknya ada sesuatu yang berubah gitu. Pasti Papi ngerasa dia gimana gitu, iya kan? Iya, Papi tuh jadi penasaran gitu. Atau kalau setelah makan ini, kita ngintip ke kamarnya mau nggak? Ayo. Mami, Papi, ngapain di sini? Enggak, mau ke kamar ya, Pi. Masalah kamar. Bye. Aduh, Pi. Itu beneran anak kita. Ya iyalah, anak kita, anak siapa Ya lagi? ampun, Pi. Mami bahagia banget deh. Arinda tuh sekarang berubah drastis. Mami, Papi. Kok masih ada di sini? Cuma mau ngucapin selamat malam buat kamu. Night sayang, selamat bobo ya. Udah ada aja sih. Sedah, lo ngapa sih dari tadi? Mondar-mandir. Udah kayak setrikaan lo. Tar dulu. Apaan sih coy? Kagak panas, kagak mau. Rin. Gimana? Jadi kan nemenin gue cari bahan buat skripsi? Jadi, gue mau anterin lu ke Museum Kebudayaan Betawi. Yuk. Woi. Lah gua gimana ini? Tinggal sendirian aja lu. Gua gak apa-apa sendirian udah. Yuk, Rin. Tinggal gue aja lu mah. Wah, rese. Arinda itu tambang emas gue buat ngerintis karir masa depan. Enak aja tuh cowok udik mau nyoba-nyoba deketin dia.
Tau lagi deh nasib skripsi gue. Tenang aja, Rin. Biasa itu mah. Rin, gue boleh ngomong sesuatu nggak? Ngomong aja. Apa gue bilang sekarang ya kalau gue suka sama dia? Arinda. Sony, kamu ngapain kesini? Telepon aja sih. Kenapa kamu gak ngangkat telepon aku? Aku? Yang ada kamu yang gak pernah angkat telepon dari aku. Hei, aku minta maaf kalau aku udah pernah marah sama kamu gara-gara pemilihan itu. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu udah bahagia kan sekarang sama Jihan? Gosip itu udah nyebar seluruh kampus. Maafin aku, Rin. Tapi aku gak bermaksud serius sama Jihan. Oh, jadi gosip itu benar? Jangan kamu pikir kamu bisa ya mainin perasaan perempuan. Gak kayak gitu, Rin. Kamu dengerin aku ya, aku bisa jelasin semuanya. Lepasin. Sumpah ya. Aku gak nyangka kamu tega nyakitin perasaan aku. Mulai detik ini juga, hubungan kita putus. Rin, aku bisa jelasin semua. Rin, kamu dengerin aku dulu. Please. Apa? Aku cinta banget sama kamu. Gue udah gak peduli lagi, oke? Pastiin aku, Rin, lepasin gak? Enggak. Kamu dengerin aku, bro. Bro. Sama perempuan bukan begitu sikap lu, bro. Nggak usah ikut campur ya. Sony! Ada apa sih ini? Jangan berantem sini. Berantem di luar aja. Oh, apa kan? Apaan sih lo, ha? Mending sekarang, lo pergi dari sini. Dengar ya, aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Dan aku tegesin sekali lagi sama kamu, hubungan kita udah putus. Jadi lo lebih milih si Udik itu ketimbang gue? Fine. Lo Udik, asal lo tahu ya, si Arinda nggak pernah serius sama lo. Kalau lo pikir dia serius sama lo bodoh. Karena dia cuma ngedeketin lo supaya dia bisa dapat bahan skripsi. Dan semua fasilitas yang udah disita sama orang tuanya balik lagi ke dia. Sony, tutup mulut lo! Arinda yang selfish, Arinda yang egois. Sejak kapan lo mikirin orang lain? Lo selalu mikirin diri lo sendiri. Lo yang bilang ke gue, kalau lo cuma manfaatin si Udik itu, jadi semua harta yang udah disita sama orang tua lo balik lagi ke lo. Sumpah lo jahat banget sama gue. Rin, yang dia omongin gak bener kan? Enggak, Mam. Gue bisa jelasin semuanya sama lo. Itu semua gak kayak yang lo dengar. Gue bisa jelasin kalau sebenarnya gue... Bye-bye. Ditinggalin. Puas lo. Dengar ya, jangan harap lo bisa ketemu sama gue lagi. Ya udah, lo ngomong sama mereka. Kalau mereka udah kasih pengaruh baik sama lo. Enggak, gue takut. Enggak, dia nggak mungkin percaya sama gue. Dia lebih percaya sama Sony. Ya terus mau lo gimana? Ya lo kasih tau ke dia kalau gue itu nggak ada niat jahat sama dia. Ah, gue lagi yang kena. Gue nggak niat jahat sama dia. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Lagu ini ku nyanyikan untuknya. Biasanya sih kalau lagi ngajak jalan khusus kayak gini, ada sesuatu penting yang mau diomongin. Kok kamu tahu sih? Ya, aku kan paranormal. Ada-ada aja kamu. Nur, maafin abang ya Nur. Abang tahu, selama ini kamu udah sabar banget nungguin.
tentang hubungan kita. Udah bang, gak usah dilanjutin. Tapi abang tetap harus ngomongin, Nur. Dari kecil kan kita udah sahabatan baik. Dan abang mau selamanya tetap seperti ini. Tetap berteman baik. Maafin abang ya, Nur. Tapi kalau kamu mau marah sama abang, abang bisa terima. Jangan abang pikir Nur tuh nggak tahu perasaan abang selama ini. Nur juga sedih kok. Karena selama ini Nur sama abang, sementara hati abang nggak bisa buat Nur. Nur mengerti kok keadaan kita berdua sekarang. Karena emang cinta nggak bisa dipaksakan. Abang gak nyangka kamu bisa ngomong dewasa juga, Nur. Apaan sih bang? Tapi makasih ya, Nur. Kamu udah ngertiin perasaannya abang. Iya bang. Sebentar. Halo, Assalamualaikum nggak? Oke. Thanks ya, Mam. Lo udah mau datang. Sama-sama. Jadi gimana? Kayaknya ada yang takut kehilangan lo. Maksud lo? You know who? Lukman. Gue tahu banget sama si Arin, sepupu gue. Dia nggak pernah senewan soal cowok sekalipun. Sebenarnya ya, awalnya si Arin nyuruh gue nutupin motif deketin lo sama keluarga lo. Jadi soal itu beneran? Itu tadinya, tapi akhirnya pada saat dia tinggal sama lo sama keluarga lo, dia dapat pelajaran yang berharga tentang ketulusan, cinta, dan tanggung jawab. Omongan lo bisa dipercaya nggak nih? Terserah deh. Gini ya, gue nangkep si Arin cinta sama lo. Dan tolong lo pikirin lagi ya, bukannya semua orang berhak mendapat kesempatan kedua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bahasa lu cocok lo jadi motivator. Bro, jangan sia-siakan cinta yang datang. Oke? Ayo. Jadi bener, Mam. Skripsi lu udah selesai. Alhamdulillahnya. Ya ampun, alhamdulillah. Anak gua, patah leher gua. Ya, Babe kasihnya. Mana sih muka lu, Bang? Iya, Bang. Orang dulu punya. Seneng mas seneng biasa aja nggak sih? Anak kita, Bang. Anak kita akhirnya, Bang. Alhamdulillahnya, Be. Semua berkat dukungan Babe sama Nya juga. Itu kan juga berkat lu juga, Mam. Lu udah kerja keras, bikin Nya sama Babe bangga. Alhamdulillah keluarga kita ada yang jadi sarjana. Alhamdulillah. Yaudah, Nya. Be, ayo mau mandi dulu ya. Dulu. Ya ilah Nya sama Babe belum kelar ngomongnya udah mau jalan aja sih. Mukanya kok pada serius? Ada apa nih, Be? Nya? Sebenarnya mah Babe mau ngomong dari kemarinan, cuma ngeliat situasinya kagak pas. Masanya lu kan lagi bikin sirip. Sirip? Namanya ikan sirip, skripsi. Susah banget bilang skripsi. Ya gua kan sekolah juga kagak ya, bingung ngomong gituan. Gimana sih? Ya itu tadi yang lu bilang. Ya. Iya. Maafin aja ya, Be. Ya. Pasti Babe samanya kecewa gara-gara urusan pembatalan pernikahan itu. Udah masalah itu mah. Yang kecewa timbang Babe doang. Tapi Babe udah pikir-pikir Nya lu yang bener. Masalahnya kalau jodoh bagaimana dipaksa-paksain begitu mah. Sana kagak pergi lagu ntar sononya. Iya tuh. Iya. Alhamdulillah deh kalau Babe samanya ngerti. Terus
sekarang yang nyangkut di hati lu siapa? Babe semuanya pasti tahu lah. Arinda. Be-nya, ayo mau mandi dulu ya. Iya dah. Menurut lu bagaimana sih Arinda? Lah, abang bagaimana sih? Gimana kalau kita bertiga ke Eropa? Kok kamu mukanya biasa aja? Aku seneng kok. Cuman mulai saat ini aku udah mau kerja nih. Nih, supaya bisa lebih mandiri lagi. Kan sama kayak kata kamu bilang, kalau misalnya aku harus hidup di atas kaki aku sendiri. Kamu serius? Jadi hadiah dari mami, hadiah dari papi, kamu tolak? Gimana kalau hadiah dari mami sama papi kita kasih aja ke pelestari kebudayaan Betawi. Soalnya aku juga masih ada utang sama keluarga pelestari Betawi untuk kerjaan skripsi aku. Kamu sweet banget sih. Memang kebanggaan papi kamu. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya. Ya udah, kalau gitu mah kita jalan dah sekarang mah. Udah. Ya bawa. Udah, Man. Iya, dulu. Hati-hati, Man. Dulu. Babe mau nanya, emang boleh kita manggung di kampus? Babe tenang aja, Aye udah izin sama dekan. Izin khusus, Be, kalau fakultas mau mengadakan wisuda itu dengan cara yang berbeda. Ya udah dah, pokoknya yang penting anak gue di wisuda aja. Wisuda, Be. Tahu? Wisuda. Wisuda. Orang kepleset dikit aja lidah. Ya udah deh, jalan. Ini satu lagi, Bawa. Ini siapa? Ketinggalan. Gimana sih? Ayo naik. Nggak dibantuin apa? Bang. Awas, Udah lo kagak usah nyetir, lo nyetir. Ya, gila lo. Ya, Enak semuanya. Biar Aye, Be. Iya. Ayo, buruan. Ini apa kenal deh suara itu? Mami, Papi, kenalin, ini Patisum, keluarga Betawi yang suka aku ngomongin itu. Iya. Saya Isa. Oh, iya. Ini emaknya. Beneran ini ya, Neng. Di wisuda di mari berarti bareng sama anak saya dong. Babe, Nya, makasih ya. Karena Babe, aku sekarang bisa lulus kuliah. Ya, sama-sama. Kita mah harus saling bantu. Iya, namanya juga manusia kan. Iya. Pak Tisum, Ibu, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih sudah bantu anak kami. Iya, terima kasih ya. Iya, begitu. Iya, gua kata iya kagak denger apa lu. Maaf. Oh iya, Mi. Kenalin, ini namanya Imam. Jadi kamu, ternyata kamu ganteng ya. Sekarang
Iya. Belum. Kok ceramah kan? Genah ini.